Alhamdulillahi wa syukrilillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Tidak dikenal dia, ya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kan begitu. Kemudian ini malam ini juga ada juriat baginda Nabi Habaib, ya. Jadi lengkap. Alhamdulillah. Bapak ketua cabang, ketua ranting Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul, juga ketua pusat yang alhamdulillah juga kedadak karena kesibukan, maka ketuanya meninggal lah. Ada yang mewakili. Ya Pak Kauka tadi, kalau camat kedadah mudah-mudahan kita lancar saja. Nah ketua umum juga kedadah insya Allah kita lancar adalah alhamdulillah. Jadi dari berbagai cabang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz sudah, dari Bontang, dari Sengata ada, Barong Tongko ada, Balikpapan ada, Ukar ada, Samarinda ada, Luah Hulu, Luah Janan ada, sampai yang di daerah mana ini namanya, yang jauh sana, Lok Tua, apa namanya, Lok Tuan ya? Muara Pantuan, nah, ada, Muara Pegah ada. Alhamdulillah kalau mau diturunkan semua, siapkan 2 kali, tempat ini nggak muat. Ya. Jadi baca cakutannya bergantian kan. Nah, jadi alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat saya menyebutkan satu persatu, ya, pangkat dan jabatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami juga terkhusus ini kepada anak-anakku sekalian, Habsi Raudatul Jannah, ya, yang alhamdulillah disupport oleh Gus Fatul Amin, Gus Mas'ud, ya, Gus menjaga sebutir telur di ujung tanduk. Nah jadi kalau ngajinya yang benar, jangan ngaji semalaman. Habis semalaman 2 malam 3 malam itu paling lawas. Jadi orang Banjar tamat semuaan kajian ya Ustadz Ihsan tadi, beliau mengarang kitab aja bertahap, mengajarkannya pun bertahap. Kita yang diamanahi sidin kada bertahap lagi. Ada yang semalaman pernah Abah temukan menyampaikan ilmu mulai 18 wilayah Nun Adam Hawa semalaman. Ayo kira otak pian sampai ke situ lah. Semalaman profesor pun kada sanggup mengaji semalaman tamat semuanya, ya kan? Jadi mengaji itu ada tahapannya. Kami mengaji 20 tahun belum pernah merasa tamat, tambah mengaji tambah bungul. Bapak Ibu kalau mengaji bertambah pintar ke bertambah bungul? Pak, bertambah pintar ke bertambah bungul? Bertambah bungul. Jadi kalau pian mengaji ilmu marifat hendak menjadi orang pintar, salah. Hendak menjadi kaya, salah. Jadi belajar marifat, mengaji ilmu marifat, siap-siap jadi miskin. Nah, siap-siap kada ada berilmu lagi. Karena apa yang diberikan Allah kepada kita, ampun kita apa ampun Allah? Ampun siapa Pak? Ampun Allah. Jadi jangan petantang petenteng, merasa diri paling hebat, ya kan? Jadi kalau sudah kita diberi Allah ilmu merasa bungul, itu baru orang berilmu. Tapi kalau merasa pintar, salah sedikit menyalahkan orang lain, salah sedikit menjelekkan orang lain, ya, maka kacau balau ini. Maka Nabi menyatakan ajaran Nabi nggak ada saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, apalagi para ulama, ya kan? Ajaran Nabi adinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi kita kan bisa bercakutan, ya. Al Ustadz Al Mukarram Kiai Haji Nurul Hakim kita pernah bercakut dengan apa? Bahkan sidin sangat tawadu. Lulusan pondok nih kan kada sembarangan. Kalau anak mendengar sidin mengaji sama dengan sidin tadi, mana tuh yang mengaji tadi? Pasihnya, ya kan? Ada pernah sombong sidin. Nah itulah sifat-sifat
Rasulullah. Jadi kalau kita nih mengaku umatnya Rasulullah, jangan sombong, umpati ajaran Rasulullah ya. Sebagaimana Al-Mukarram menitipkan kepada jamaahnya, kepada ikhwannya yang mengaji ilmu, berapa pegangan? 6. Supaya kita mengaji ilmu tidak dikatakan orang sesat dan tidak menyesatkan. Tapi ada juga kita mengaji ilmu menyesatkan orang lain dan kita dikatakan sesat. Kenapa? Salah dewe. Ya. Apa itu salah dewe, Pak? Salah sendiri. Kenapa? Mengaji cuma 2 malam habis itu tamat. Orang mengaji Al-Quran Pak adalah tamat 3 malam. Nggak ada. Ini ngaji, wah baru 3 malam petantang petenteng cerita tentang Allah di warung-warung kopi, tersalah lagi. Ya kan? Nggak ada adabnya. Bagaimana ilmu mau nyangkut? Ya? Nah itu. Jadi kita ini sudah dititipkan 6 pegangan, maka dipegangi. Apa itu 6 pegangan dititipkan Tuhan Guru kita? Supaya kada sesat, baik beliau ada di muka bumi maupun tiada. Sebenarnya beliau itu ada terus. Kira-kira Al-Mukarram itu mati apa enggak? Mati secara syar'i, hidup secara hakiki. Karena jelas sudah hadis Nabi firman Allah bahwa wali-walinya itu kada mati kalau dapat lah. Nah, kada mati. Apa dalilnya aja? Mencari dalil pulang. Wah, ini kan salah-salah. Pokoknya salah sedikit dalil aja dicari. Dalilnya bujur juga ada mau juga, apalagi yang salah. Ya kan? Nah ini. Jadi kita 6 pegangannya Abah mengingatkan ya kepada semua jamaah. Kalau ngaji dengan Abah, dengan Ustadz Ambo, dengan Ustadz Syarani, dengan 8 Ustadz Selamat, Ustadz Sapal, Ustadz Adi, Ustadz Abdullah, ini ada semua, Ustadz Haji Solihin, ada lagi yang 3 malam, 4 malam. Teorinya 8 malam. Ya kan? Mengamalkannya sepanjang hayat dikandung badan. Karena Nabi tidak ada menyuruh menuntut ilmu 8 malam, tidak ada. Cari hadisnya, kalau ada Abah bayar 10 juta. Menuntut ilmu dari buayan ibu sampai ke tiang lahat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kan jelas. Jadi ngaji 8 malam itu tamat teorinya. Ya, setelah tamat teorinya dipahami, dikaji ulang, diamalkan, lalu ujungnya dirasakan. Karena puncak ma'rifat itu adalah dirasa. Bila pian mengaji ma'rifat kada dapat rasa, maka lari dari peredarannya. Ini yang hadir-hadir ini merasa ini nikmatnya dapat ilmu ini, ya. Tapi yang ngajinya setengah-setengah, ngaji juga tergantung niatnya. Innamal a'malu biniat. Kalau lihat yang ngaji mencari ridha Allah, dapat ridha Allah. Kalau ngaji ingin jadi sakti, tidak sedikit jemaah kita begitu diberi kesaktian, bisa berjalan di air, bisa terbang, bisa jalan, bisa mengobati orang yang kena penyakit, bisa masuk ke alam jin, ke alam setan, ya kan? Ke alam, apalagi ke alam datu-datuan, ya. Pernah bertemu datu Sanggul, datu Arsat, datu siapa-siapakah, ujung-ujungnya bertemu dengan datu Maringgih, ya kan? Bahaya. Jadi ngaji ilmu itu tujuannya mencari ridha Allah. Jangan ingin yang macam-macam, jangan ingin sakti, jangan ingin dipuji, jangan. Bahaya. Jadi mencari ridha Allah, kalau kita mencari ridha Allah, dapatnya ridha juga. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Nah itu. Jadi jangan yang macam-macam, tanamkan niat mencari ridha Allah. Makanya diberikan 6 pegangan. Yang pertama, pegangan kita kemana? Kepada Allah. Yang kedua kepada Rasulullah. Yang ketiga kepada guru-guru yang mendidik kita. Yang keempat kepada Quran. Yang kelima kepada hadis. Yang keenam kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia. Kalau jemaah kita yang di Malaysia, dia pakai Undang-Undang Malaysia yang keenamnya. Jadi apa kita mau dikatakan sesat? Di mana sesatnya? Nah, dari 6 pegangan itu
dibagi pula ke dalam 2 bagian, 3 pegangan ke dalam untuk amaliyah kita, 3 pegangan keluar sebagai kompas kita supaya mengaji ilmu tidak tersesat. Banyak Bapak Ibu orang mengaji ilmu ma'rifat ini tersesat. Ada yang mengaku Tuhan, ya, ada. Pak Ustadz Ihsan, adakah orang mengaji ilmu ma'rifat mengaku Allah? Banyak. Ya kalau guru. Nah, jadi hati-hati. Kalau usah mengaku Allah, sehebat-hebat ilmu kita, kajian kita cukup. Aku ilmunya Allah. Aku rahasianya Allah. Aku kodrat iradat Allah. Jangan aku Allah. Kalau pian wani mengaku aku Allah, setumat lagi pian. Jadi amit apa? Seksi tejenar. Ayah, ada salah pang sidin. Ya, cuma kelacuran lidahnya. Nah, jadi kita ngaji ilmu ma'rifat ini, lidah kita jangan lacur. Ya. Jadi pegangan kita tadi lengkap ya 6. Ya, kepada Allah untuk apa? Mendapatkan ridhonya. Kepada Rasul untuk apa? Mendapatkan syafaatnya. Kepada guru untuk apa? Mendapatkan barokah ilmu. Ya, Allah yang dititipkan kepada para guru-guru kita, itu maksudnya. Jadi bercium tangan tuh katanya salah-salah ya. Makanya sebelum mencium tangan guru-guru itu, ya, atau para habaib, ucapkan dulu Alhamdulillah, Allahu Akbar. Di dalam hati berniat, ya Allah, aku nak mencium tangan beliau itu, nah, hendak mendapatkan berkah ilmu yang pian titipkan kepadanya. Bukan kita mendewakan guru kita. Ini kan kadang-kadang salah paham. Wah, dia bercium-cium tangan. Nah, salah paham. Jadi kehilangan adab. Namanya dengan guru harus beradab, tapi jangan salah adab. Ya, nah. Jadi kepada Allah tadi mendapatkan redanya, kepada Rasul mendapatkan syafaatnya, kepada guru mendapatkan berkahnya. Kalau ini pian dapatkan di dalam amal ibadah pian, insya Allah ilmu itu terasa, ya, terasa. Lalu bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah, syafaat Rasulullah, berkah daripada guru-guru kita? Ada kan wiritan-wiritannya kan? Nah, kepada Allah kita wiridkan setelah selesai sholat yang 5 waktu itu kan, kita wiritan lah, jangan langsung loncat. Ya, apa wiritannya? Ya Jalal, ya Jamal, ya Qahar, ya Kamal, sebanyak 10 kali. Kemudian kita wiridkan lagi 100 kali. Ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahad. Itu 100 kali. Kemudian wiridkan lagi, ya Allah, ya Ahadus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100 kali. Kalau sudah paham itu kan enak, makanya dia jinak di majelis. Tapi kalau tidak paham, susah disuruh ke majelis. Ya kan? Nah ini, jadi Bapak Ibu tolong ya ilmu ini dijaga baik-baik. Kitab bukan tidak boleh, dipinjamkan boleh, tapi hati-hati. Nanti yang membacanya tidak paham, tanya kepada yang tidak paham pula. Ya apa kalau sudah tidak paham, tanya kepada yang tidak paham kan? Tambah tidak paham. Nah, selain itu kita diberi wasiat 40. Bagaimana kita menyempurnakan tata cara wudhu kita, sholat kita. Terus materinya apa? Mudah kan? Di 18 mengenali diri, hakikat diri. Bagaimana cara mematikan diri sebelum mati? Kemudian mengucapkan syahadat, memaknai arti baik di dalam syariat dan maupun hakikat. Kemudian zikrullah, lisan berzikir la ilaha illallah, napas berzikir hu Allah, hati berzikir Allah, 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 pandangan juga berzikir, kemana memandang, tidak kosong daripada pandangan kita sebelum sesuatu, sesudah sesuatu, ada pada sesuatu, bersama sesuatu yang kita pandang hanyalah Allah, zat wajibal wujud yang bersifat laisa kamislihi syai'un. Nggak ada kan orang ma'rifat pandangannya kepada yang lain. Jadi sholatnya itu khusyuk, johirnya sholat, batinnya sholat. Tapi orang malas ngaji ma'rifat karena diisu-isukan ma'rifat itu ilmu ketinggian, ma'rifat itu ilmu sesat, ilmu kada sembahyang lagi. Ya, memang tidak dapat dipungkiri ada. Cuma di majelis kita silahkan periksa. Di wasiat 40 saja ditekankan oleh Al-Mukarram. Ya, di wasiat 40 kalau tidak salah wasiat yang ketiga ya, janganlah kamu tinggalkan sembahyang 5 waktu di mana saja kamu berada. Coba. Lalu dikatakan orang, majelis kita kada sembahyangan lagi. Cuma kita kada pamer di dalam sembahyang. Itu aja bedanya. Ya kan?
Nah, jadi kalau ada isu-isu yang demikian itu salah. Ya. Kemudian apalagi yang kelima materinya tentang istinja, ilmu buang kotoran. Buang kotoran saja dikasih ilmu kita. Waktu kita belum ngaji, buang sebuang-buangnya kan. Plangplung. Bumi juga makhluk Allah, nanti minta pertanggungjawaban. Kita seenaknya aja buang-buang. Ya. Nah, di istinja apa? Masalah hakikat Nur Muhammad diuraikan kan? Syariat Nur Muhammad diuraikan. Jadi kada bingung lagi. Ini kadang-kadang pintar ngomong Nur Muhammad. Apa sih hakikat Nur Muhammad itu kan? Apa cahaya aja? Ya. Nah, ini dikaji. Itu di istinja, ya. Kemudian di junub untuk apa? Menjaga istri supaya tidak disentuh setan. Karena kita berhubungan suami istri bisa setan ikut mengungkuli istri kita kalau kita tidak ada ilmunya. Ya. Untuk mendapatkan anak soleh dan soleha. Itu gunanya ilmu perjunupan. Karena ilmu perjunupan itu diajarkan oleh Allah semasa Nabi Allah Adam alaihissalam dan ibunda, ya, nenek kita Siti Hawa di dalam surga Firdaus. Sudah diajarkan Bapak Ibu. Nah, yang ketujuh apa? Mengenali tanda-tanda kematian. Jadi orang marifat itu ngaji ilmu marifat itu kalau sampai marifatnya bukan dia tahu mau mati, tapi dia diberitahu oleh Allah kalau dia mau mati melalui rahasia ilmu yang dia titipkan kepada kita. Nah, itu ya. Jangan nanti belajar marifat aku tahu mau mati, tidak ada. Urusan mati, jodoh, rezeki itu di dalam urusan Allah. Tapi kalau Allah memberitahu, terserah Allah. Siapa yang mau melarang Jasidin tadi? Pun aja Allah jadi. Orang bodoh pun diberinya agama. Dia ada di pondok pesantren pintar aja. Yang di pondok pesantren mohon maaf 20 tahun kada kenal dua Allah masih. Ya biar banyak itu. Cuma sombongnya luar biasa. Ya kan anak ulun nah 20 tahun mengaji. Jari ngaliban namanya ngenali Tuhan kalau pada dua kai juga. Nah, padahal kitabnya itu kan belum hari melihat aja pusing apalagi membaca. Apalagi ngajinya sampai ke Yaman kan. Nah, itu. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah walaupun tanpa ke Yaman dapat ilmu yang sangat luar biasa. Jadi disyukuri. Siapa pandai bersyukur kepada Allah maka ditambah nikmatnya. Bila bersyukur lagi semakin ditambah. Bila kufur maka Allah memberikan peringatan. Lain syakartum la'azidannakum walain kafartum inadzabilas sadid. Siapa yang pandai bersyukur atas rahmat nikmat Allah ditambahi. Kita dapat jabatan baik bersyukur. Jabatan itu bisa lawas. Abah pang dulu aja satu umat aja jadi camat. Abah kan anak lawas-lawas jadi camat takutan kan kalau banyak pemeriksaan di Yaumil Mahsyar.